Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari bisnis kami, yaitu mengenai budidaya pakcoy dan budidaya ternak lele di dalam ember. Poin pertama, latar belakang. Salah satu ciri-ciri dari kawasan perkotaan adalah budidaya pertanian, yang bukanlah yang kegiatan utama. Walaupun kegiatan pertanian bukan kegiatan yang utama di perkotaan, namun pertanian ini bisa menjadi penting untuk di perkotaan atau bisa disebut dengan pertanian perkotaan. Mengingat ketersediaan lahan yang semakin berkurang, maka diperlukan suatu teknik budidaya pertanian yang lain yang agar dapat dimelaksanakan budidaya pertanian di perkotaan tersebut. Nah, salah satu teknik tersebut adalah dengan melakukan usaha tani terpadu berupa budidaya ikan dan yang seperti lele di dalam ember dengan dasar berupa sistem aquaponik, yaitu menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah yang sama. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan sempit seperti pekarangan rumah. Oke, baik. Yang kedua, visi dan misi usaha. Visi dari Jeknis Islam sendiri yaitu adalah mewujudkan perusahaan pertanian yang unggul bersama petani dan memberikan kualitas produk yang lebih berkualitas serta memberikan pelayanan yang optimal. Sedangkan misi dari Jeknis Islam sendiri yaitu yang pertama, membudidayakan ikan lele dan pakcoy dalam ember dengan gaya petani yang modern. Yang kedua, melakukan budidaya yaitu mulai dari penggunaan bibit, benih, perawatan sampai dengan pemanenan dan pemasaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, membangun usaha yang kreatif, inovatif, kontributif, dan distributif dalam lingkup nasional maupun internasional. Yang keempat, senantiasa berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sosial yang lebih baik. Salah satunya dengan cara memberikan fasilitas sosial dalam memahamkan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Yang ketiga, tujuan usaha. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Jeknis Islam sendiri, yaitu yang pertama, mendapatkan hasil produksi, penjualan, dan keuntungan dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, menjalankan konsep pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup ekonomi pekerja menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari akan pangan berupa pakcoy dan lele. Oke, kita masuk kepada poin keempat, gambaran umum usaha. Jeknis Islam merupakan usaha budidaya terpadu, yaitu menggabungkan antara ternak lele dan budidaya pakcoy di dalam ember. Usaha ini bergerak di bidang pembudidayaan pakcoy yang dipadukan dengan ternak lele yang didirikan oleh 5 orang. Yang pertama adalah Jerin, Kurata, Nisa, Sinta, dan Sabila, yang disingkat menjadi Jeknis. Nah, untuk Jeknis Islam sendiri ini dapat kawan-kawan temukan di Jalan Muhammad Hatta nomor 11E Padang, Sumatera Barat. Usaha ini akan menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan atau modal tidak begitu banyak, seperti menggunakan ember yang lebih hemat daripada membuat kolam, melakukan budidaya secara aquaponik yang bisa didapatkan dengan murah dan waktu pemanen yang lebih cepat. Untuk saat ini, pada awal mulai usaha, kami memfokuskan budidaya pakcoy dan lele di dalam ember dan penjualan pada ikan lele segar dan sayuran pakcoy. Untuk langkah selanjutnya, kami akan melakukan pengolahan hasil panen sehingga memberikan nilai tambah pada produk yaitu berupa lele kering, atau abon lele, atau fillet, dan pakcoy menjadi green smoothies. Aspek pasar dan pemasaran, yaitu terbagi tiga. Yang pertama, gambaran umum pasar. Yang kedua, strategi pemasaran. Dan yang ketiga, saluran distribusi. Untuk gambaran umum pasar, yang pertama itu ada segmenting. Segmenting dari perusahaan kami yaitu penjual pecel lele, ibu rumah tangga, industri pengolahan lele dan pakcoy, dan masyarakat di sekitar. Yang kedua yaitu targeting. Target pemasaran dari perusahaan kami lebih difokuskan kepada penjual pecel lele karena penjual pecel lele merupakan pelanggan tetap dan juga industri pengolahan lele dan pakcoy. Yang ketiga, positioning. Produk perusahaan kami didesain dengan semenarik mungkin dan menghasilkan produk ikan lele segar dan sayur pakcoy yang organik sehingga dapat membuat pelanggan atau konsumen melakukan pembelian kembali atau menjadi langganan. Strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran itu ada 4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk produk, perusahaan kami menghasilkan lele segar, pakcoy organik segar, produk olahan seperti abon lele, lele kering, lele fillet, dan smoothies. Untuk price,
Untuk lele segar sendiri sekilonya itu 25.000, untuk pakcoy segar 10.000 per 500 gram atau 20.000 per kilo. Untuk produk olahan seperti abon lele itu 20.000 per kilogram, smoothies 12.000 per 250 ml, lele kering 20.000 per 100 gram, dan lele filet 35.000 per 250 gram. Untuk place atau lokasi dari perusahaan kami itu menyediakan outlet offline yang bertempat di pedagang toko pecel lele ataupun pasar tradisional, retail seperti supermarket dan pasar modern. Untuk promotion kami terbagi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Untuk secara langsung yaitu karyawan kami yang akan melakukan promosi langsung kepada pelanggan. Yang kedua itu secara tidak langsung, itu melalui media promosi seperti media sosial ataupun media cetak. Untuk saluran distribusi, wilayah pemasaran yang direncanakan untuk awal usaha adalah wilayah lokal sebesar 75% dan wilayah nasional yaitu 25%. Untuk jalur distribusi melalui individu, distributor, dan retailer. Selain itu, perusahaan kami, Jacknies Island, juga akan memiliki counter penjualan offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fuadina, BP 17-10-22-2024. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, bab 3 aspek produksi. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya ember ini, yang pertama tang, solder, rock wool, selang air, ember ukuran 100 liter, gelas plastik, keran, dan kawat. Sedangkan alat yang digunakan selama berjalannya usaha, yang pertama serokan jaring ikan, timbangan digital, dan ember kecil. Untuk bahan yang tergolong ke dalam biaya variabel, yaitu bibit lele, benih pakcoy, pakan lele, E4, serta kemasan berlabel. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi dimulai dengan melakukan penyemaian pakcoy. Letakkan benih pakcoy di lubang yang berada di tengah-tengah rock wool dan letakkan ke dalam gelas plastik yang sudah dibolongi dengan solder. Selanjutnya, pembuatan atau perangkaian tempat budidaya ember. Keran dipasang pada bagian bawah ember sebagai tempat pengelurasan air. Isi air sebanyak kurang lebih 85 liter, lalu didiamkan selama hari, dan lalu isi 770 ekor bibit di dalam ember, lalu diamkan selama 2 hari. Letakkan gelas plastik berisi bibit pakcoy ke pinggir ember dan dikaitkan dengan kawat sepanjang 12 cm. Untuk perawatan, berupa pengontrolan yang dilakukan antara lain pemberian pakan, penyiraman tanaman, pengurasan air, serta pengkarantinaan lele yang sakit dan pencegahan membasmi hama penyakit yang terdapat pada lele dan pakcoy. Perawatan ini memiliki waktu tertentu, namun dilakukan secara rutin. Setelah beberapa hari sampai tiba panen, dilakukan pemanenan dan langsung dilakukan sortiran serta pengemasan. Sebelum dipasarkan, kemasan sudah memiliki logo yaitu lapale dan label pada setiap kemasannya. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi untuk satu ember 70 ekor ikan lele atau sekitar 40 kg untuk satu kali panen selama 2 bulan. Sedangkan untuk pakcoy 10 batang pakcoy atau 1,5 kg untuk per ember yang dilakukan masing-masing satu bibit untuk per gelas yang digantung di pinggiran ember. Total seluruh ember 10 sehingga didapatkan produksi 700 ekor lele atau sekitar 140 kg dan 100 batang pakcoy atau 15 kg untuk per 30-45 hari atau 30 kg untuk 2 bulan. Rencana pengembangan produksi. Pada tahap awal, Jacknies Island hanya memfokuskan pada produk lele dan pakcoy segar. Untuk selanjutnya, maka akan dilakukan produksi seperti lele kering, abon lele, filet lele, dan smoothies. Semua produk tentunya akan dikemas semenarik mungkin dan memperhatikan aspek kebersihan, keamanan, dan lain-lain, serta memiliki logo dan label penting dalam setiap kemasannya. Kedepannya, Jacknies Island akan terus berinovasi dengan produknya dengan terus meningkatkan kualitas. Selanjutnya, bab 4, aspek sumber daya manusia. Bisnis kami sudah dibagi kepada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam usaha ini membagi ke dalam berupa bagian yang terdiri dari kepala perusahaan yaitu Kurata Okyune, tugasnya sebagai orang yang mengendalikan dan mengatur jalannya kegiatan dalam perusahaan. Selain itu juga bertanggung jawab atas segala aspek yang dilakukan oleh tiap divisi. Selanjutnya manajer produksi Sinta Claudia sebagai orang bertanggung jawab atas semua kegiatan produksi yang dilakukan seperti kegiatan budidaya berlele dan pakcoy, kegiatan produksi produk olahan dan lainnya.
Selanjutnya manajemen personalia, yaitu Jen Putri Aisyah sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti mengontrol semua orang yang ada di tiap-tiap divisi. Selanjutnya manajemen pemasaran dan promosi, Nisa Fadina sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan pemasaran dan melakukan promosi terhadap produk. Selain itu, melaksanakan kerjasama dengan berbagai mitra bisnis. Selanjutnya terakhir yaitu manajemen finansial, Sabila Nurpajiani sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek yang akan saya bahas adalah aspek keuangan atau finansial. Bagian pertama adalah mengenai pendanaan. Di sini, Jacknies Island akan menggunakan dua sumber modal. Modal yang pertama adalah modal pinjaman dari bank sebesar 70% dari dana yang dibutuhkan. Dan yang kedua adalah modal sendiri, yaitu dengan persentase sebesar 30%. Selanjutnya adalah mengenai proyeksi pendapatan usaha atau penerimaan. Dalam jangka waktu satu kali produksi akan menghasilkan 140 kg lele dan 30 kg pakcoy. Untuk harga 1 kg lele adalah sebesar 25.000, sedangkan untuk 1 kg pakcoy adalah 20.000. Dari sini didapatkan total penerimaan secara keseluruhan adalah sebesar 4.100.000. Bagian selanjutnya adalah mengenai laporan keuangan. Pada laporan keuangan ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan arus kas, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Untuk laporan arus kas digunakan beberapa asumsi. Yang pertama adalah dalam setahun akan melakukan 6 kali produksi. Untuk investasi awal tetap 2.790.000. Sedangkan untuk penerimaannya dalam satu kali siklus produksi sampai selanjutnya tetap, yaitu 4.100.000. Sedangkan untuk biaya variabelnya di setiap siklus produksi yang dilakukan naik sebesar 1%. Kriteria investasi yang selanjutnya adalah IRR. IRR yang didapatkan adalah sebesar 44,3%, lebih besar daripada tingkat suku bunga per sekali produksi, yaitu 0,63%. Kriteria investasi yang terakhir adalah payback period. Untuk mengembalikan nilai investasi membutuhkan waktu 3-4 bulan, yang artinya adalah siklus produksi yang kedua. Berdasarkan analisa kelayakan usaha yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Jacknies Island ini layak untuk dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarin Putri Aisyah, BP 1710223019, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai bab 6, yaitu aspek manajemen risiko. Nah, manajemen risiko juga sangat penting untuk kita bahas karena manajemen risiko itu bertujuan untuk melindungi perusahaan kita dari risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan juga berbagai hal yang akan berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Untuk aspek manajemen risiko yang pertama itu risiko pasar. Risiko pasar pada perusahaan kami terdiri dari dua, yaitu pertama, fluktuasi harga pasar dan pengaruh sosial ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, yaitu adanya inovasi baru seiring dengan perkembangan zaman. Untuk tindakan pengendalian yang kami lakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan penjualan secara online dan juga menambah promosi lain. Yang kedua, yaitu memahami kondisi pasar dan menambah inovasi lain terhadap produk perusahaan kami. Untuk risiko yang kedua, yaitu risiko tenaga kerja. Terdiri dari 3, yang pertama yaitu karyawan yang kurang teliti, yang kedua itu karyawan yang memiliki tugas ganda, yang ketiga yaitu karyawan yang menggunakan waktu yang lebih ekstra. Adapun tindakan pengendalian yang kami lakukan yaitu yang pertama, memberikan pelatihan serta pemahaman terhadap karyawan secara langsung. Yang kedua yaitu merekrut karyawan yang lebih berpengalaman. Yang ketiga itu membuat jadwal dan pembagian tugas ataupun job desk. Yang keempat yaitu memperjelas lagi job desk setiap karyawan. Yang kelima itu melakukan pengontrolan secara bergantian. Yang keenam itu fokuskan hari khusus untuk kegiatan yang mungkin banyak memakan waktu. Dan yang terakhir itu menerapkan shift di setiap karyawan. Yang ketiga yaitu risiko operasional. Risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan kami, yang pertama yaitu jumlah lele yang berkurang. Tindakan upaya pengendalian yang kami lakukan yaitu menutup atas ember dengan kawat jaring dan juga mengatur ketinggian air di dalam ember. Yang kedua yaitu jumlah lele yang terlalu padat. Nah, untuk tindakan pengendalian yang kami lakukan yaitu pemisahan atau panen lebih awal. Yang ketiga itu kualitas air yang buruk. Tindakan pengendaliannya yaitu penambahan AM4, karantina lele, membersihkan sisa pakan, dan juga menguras air. Dan yang terakhir itu cuaca yang tidak mendukung. Upaya pengendalian yang kami lakukan itu menjaga suhu ruangan agar tetap stabil.
Untuk risiko yang keempat yaitu risiko modal atau keuangan. Terdiri dari 3, yang pertama itu kurangnya modal. Nah, upaya pengendalian yang kami lakukan itu meminjam modal ke bank. Yang kedua itu lupa mencatat semua transaksi yang dilakukan. Upaya pengendalian yang dilakukan yaitu selalu membawa buku catatan. Dan yang ketiga yaitu kurangnya sumber pemasukan. Upaya pengendalian yang kami lakukan yaitu menjual produk olahan sementara menunggu panen. Yang kelima yaitu risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Risiko yang mungkin terjadi pada usaha kami yaitu yang pertama itu luka yang disebabkan karena terkena kawat atau alat lain ketika membuat tempat budidaya. Yang kedua itu kurangnya tenaga kerja sehingga menjadi mudah lelah. Yang ketiga itu adanya bakteri, virus, dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan tenaga kerja. Dan yang terakhir itu dalam melakukan budik ember ini, air yang di dalam ember itu lama-lama akan bau apabila tidak dikuras. Nah, sehingga menyebabkan bau yang dapat mengganggu kenyamanan kerja. Untuk tindakan pengendalian usaha yang kami lakukan ini, yang pertama itu menyediakan kotak ketiga di tempat usaha, yang kedua itu menambah tenaga kerja, dan yang ketiga itu melakukan pengurasan setiap seminggu sekali. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saat presentasi, dan terima kasih telah menonton video ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.